Ya benar sekali, hari ini kita ada undangan untuk klarifikasi ya atas laporan saudari MI. Gimana kabarnya hari ini ada pemanggilan terhadap Medina Zain terkait laporan dari Marissa Icha? Ya benar sekali, hari ini kita ada undangan untuk klarifikasi ya atas laporan saudari MI. Tetapi kami baru menerima surat itu pada tanggal 15 dan setelah saya konfirmasi kepada klien saya berhalangan hadir. Tetapi kami memberikan surat resmi yang sudah kami sampaikan ke bagian Renmin Polda Metro Jaya dan akhirnya akan diundur minggu depan. Seperti itu. Alasannya tidak bisa menghadiri panggilan itu sendiri apa ya, Ci? Tentunya ada kegiatan yang berbentrokan dengan panggilan. Itu sudah jauh-jauh hari dan kami sudah menjelaskan juga tadi ke unit Resmob ya. Sudah diterima dan akhirnya dijadwalkan minggu depan. Oke, berarti laporan dari MI terhadap MZ sendiri berjalan jatuhnya, bisa dibilang seperti itu karena kan tidak kalau dari pihak MZ tempo hari terakhir itu kan tidak ada unsur yang masuk dari pelaporan MI sendiri. Itu gimana, Ci? Jadi kalau saya lihat kan terkait dengan pasal 27 ayat 3, 310, 311 ya, ada ICE-nya juga di situ. Gitu. Terkait dengan, saya rasa terkait dengan postingan Medina di story. Oke. Nah, untuk yang ini pelaporannya pasal berapa ya, Ci ya? Yang MZ dipanggil oleh pihak kepolisian sendiri. Kalau saya lihat sih pasal 27 ayat 3 itu, 310, 311. Terkait dengan postingan, tapi kan di situ kita juga, saya melihat bukti juga tidak ada yang menjurus ke wajahnya juga ditutup ya. Tapi saya nggak mau mendahului proses penyelidikan dan penyidikan, apalagi ini kan masih klarifikasi seperti itu. Oke. Tapi katanya MZ sendiri selain dilaporkan oleh MI, ada laporan baru juga dari Samira, ini benar? Oh, yang dari saudari S ya, itu kita sudah tahu juga. Itu pasal 335 ya, pencemaran dan dengan ancaman ya. Tapi saya sudah lihat juga terkait dengan ancaman, kalau nggak salah tentang mengancam akan datang ke kantor kepolisian gitu. Tapi menurut saya kantor kepolisian itu kan bukan mengancam, karena ini tempat terbuka. Saya tiap hari, hampir tiap minggu juga ke kantor polisi kok. Ini kan tempat terbuka untuk warga negara semua. Itu. Nah, untuk MZ sendiri ada rencana untuk melaporkan balik atau seperti apa? Ya, sejauh ini masih kita kaji. Tentunya somasi sudah diberikan dan nanti ada berita ada kejutan juga. Apa nih? Dari klien saya. Berarti kejutannya bisa jadi untuk laporan balik ke MZ? Ya, pokoknya masih kita telaah. Nanti kalau sudah tepat waktunya kita akan memberi informasi lebih lanjut. Dan saya ingin memberikan informasi yang berimbang ya. Kemarin kan dari kuasa hukum dari pelapor memberikan bahwa sudah disomasi 2 kali. Itu saya memberikan klarifikasi agar berimbang ya. Tentunya ini kan dari tertanggal undangan tersebut dari tanggal 8 September ya. Sedangkan klien saya itu baru menerima suratnya sampai ke rumahnya itu tanggal 12. Dan ini undangan tanggal 8, diundang tanggal 9. Lalu tanggal 10 diundang tanggal 11. Tapi agar informasi ini menjadi berimbang karena alamatnya pun salah. Di Jalan Dago ya, dan itu nomornya juga bukan nomor yang dituju gitu. Itu alamat rumah klien saya yang sudah dijual dan itu nomornya pun salah gitu loh. Sedangkan kami punya bukti chat juga bahwa saudari Medina sudah memberikan alamat yang benar kepada saudari MI ya, disertai dengan lokasinya, Sherlocknya. Jadi saudari Medina juga baru dapat itu tanggal 12 gitu. Jadi bukan tidak ada itikat baik karena memang alamatnya salah dan dia memberikan klarifikasi surat undangan ke alamat yang
rumah sebelumnya yang sudah dijual dan nomornya pun salah. Jadi itu juga dapat juga dari informasi dari satpam dan bukan dari mantan tetangganya Medina juga dan security seperti itu. Jadi klien saya sih tetap waktu itu tetap memberikan alamat yang asli yang sekarang dan sudah ada pembuktiannya juga kok. Nanti kita buktikan kepada pihak yang berwenang ya. Seperti itu. Somasi terhadap MI sendiri sudah somasi keberapa dan apakah ada jawaban dari pihak MI sendiri? Kalau kita memberikan somasi sudah, saya pun juga sudah memberikan kepada kuasa hukumnya juga, kepada saudari MI juga sudah diberikan. Tetapi sayang sekali yang kemarin klien saya diundang, padahal juga kontak nomor juga dari dua kuasa hukumnya ada di saya juga, dan saudari MI juga ada kontaknya juga di saya, tapi tidak ada yang memberitahu. Sedangkan saat kami memberikan somasi kepada saudari MI, kuasa hukumnya kita berikan juga, dan saudari MI juga kita beritahu via WA juga bahwa kita memberikan somasi. Ya sayang sekali ya, ini hanya untuk keberimbangan informasi ya, bukannya saudari Medina klien saya tidak mau datang, tapi karena salah alamat juga dan baru diterima tanggal 12. Dia mengundang tanggal 8 ke tanggal 9, tanggal 10 ke tanggal 11 gitu, dan ke alamat yang salah. Seperti itu sih. Oke, sekarang langkah apa yang bakal dilakukan oleh Medina ke depannya? Ya tentunya kita sudah mempersiapkan langkah-langkah, tinggal tentunya akan kami berikan informasi lebih lanjut seperti itu. Tapi minggu depan Medina sendiri akan hadir. Tentunya sudah kita kasih tahu dan kita juga sudah bersurat bahwa hari ini juga ada penundaan panggilan seperti itu, dan sudah ada tanda terimanya juga. Bukannya kita tidak mau datang, tapi kita memberikan dengan alasan dan bukti juga. Panggilan pertama ini ya? Ya masih tahap klarifikasi, klarifikasi di kepolisian. Minggu depan tanggal berapa? Kami sih menyampaikan tanggal 24 ya, tapi nantinya pastinya akan dibalas. Tapi nantinya akan ada jalur damai juga nggak sih, maksudnya di antara kedua belah pihak? Ya kalau terkait dengan undang-undang ITE kan ada restoratif justice, tentunya akan dipertemukan kedua belah pihak. Ya saya berharap ada ya titik temu seperti itu. Udah bang? Oke.